Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan dan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Adaris. Adapun anggota kelompoknya Ahmad Rivaldi, Jovita Yundi, Rahel Tresia, dan Sela. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh anggota kelompok. Pengertian Adaris. Adaris merujuk pada risiko yang tidak termasuk dalam kategori risiko utama atau yang biasa diidentifikasi. Ini bisa mencakup risiko yang bersifat spesifik, tidak terduga, atau yang muncul akibat perubahan lingkungan, pasar, atau teknologi. Selanjutnya, manajemen B3 radioaktif dan limbah infeksius. Sistem manajemen bahan ada perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk kurun waktu tertentu atau 1 tahun, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan atau penggudangan, dan penggunaannya. Dalam perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan bahan, klasifikasi bahan, dan perencanaan penyimpanan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian untuk mengelola B3 meliputi penetapan tugas dan wewenang personil pengelola, pemakai, dan pengawas. Dalam pengorganisasian, perlu adanya koordinasi antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan B3 tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan setiap kegiatan mulai dari pengelolaan atau penyimpanan, pemakaian, dan pengawasan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur harus digunakan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan B3 oleh semua personil, baik secara pengelola, pemakai, maupun pengawas. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian dalam manajemen B3 dapat dilakukan dengan inspeksi, audit, maupun pengujian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh manajemen yang memiliki tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi maupun oleh manajemen yang lebih tinggi terhadap manajemen di bawahnya sebagai pengawasan melekat, sehingga segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan B3. Selanjutnya, secara umum, bahan berbahaya dan beracun dapat digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama, bahan yang mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar yaitu bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Yang kedua, bahan mudah meledak. Bahan kimia padat, cair ataupun campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar, disertai suhu tinggi sehingga dapat menimbulkan ledakan. Yang ketiga, bahan beracun. Bahan kimia yang dalam konsentrasi tertentu akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Selanjutnya, bahan reaktif. Bahan kimia yang aman, mudah bereaksi dengan air disertai pengeluaran panas dan gas yang mudah terbakar dan disertai ledakan. Dan yang kelima, gas. Gas yang disimpan dalam tekanan tinggi, baik gas yang ditekan, gas cair, atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Selanjutnya, resiko dari B3. Yang pertama, resiko kesehatan. Paparan bahaya berbahaya bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan, luka bakar, atau penyakit kronis, misalnya kanker akibat bahan karsinogenetik. Yang kedua, resiko lingkungan. Pencemaran tanah, air, dan udara jika B3 bocor atau tidak dikelola dengan baik, dan kerusakan ekosistem, kematian fauna, dan gangguan pertumbuhan flora. Dan yang ketiga, risiko kebakaran atau ledakan. Bahan yang mudah terbakar atau reaktif dapat memicu kebakaran atau ledakan di tempat penyimpanan. Selanjutnya, dampak dari B3. Yang pertama, dampak kesehatan. Penyakit akut seperti sesak napas, iritasi kulit, dan gangguan organ dalam seperti hati, ginjal, penyakit jangka panjang seperti kanker, dan kerusakan sistem saraf. Yang kedua, dampak lingkungan. Kontaminasi air, tanah, dan air permukaan yang berdampak pada sumber air bersih.
dehidrasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, dampak kebakaran atau ledakan. Kebakaran dan ledakan dapat merusak bangunan, peralatan, dan infrastruktur, mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Selanjutnya, tuntutan hukum dan perubahan peraturan. Dalam pasal 32 atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengamanahkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan mencegah kecacatan serta mengesampingkan uang muka pada saat memberikan pertolongan pasien dan dalam keadaan darurat. Tanggung jawab hukum rumah sakit seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena masih kuatnya pada hubungan paternalistik antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Pola hubungan paternalistik merupakan pola hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam pola hubungan paternalistik ini, dokter diposisikan sebagai atasan dan pasien diposisikan sebagai bawahan. Pasien belum menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat hak, termasuk juga hak atas informasi, sehingga seringkali dokter melakukan tindakan medis tanpa memberikan informasi yang memadai kepada pasien. Selanjutnya, penurunan reputasi. Resiko penurunan reputasi mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh suatu organisasi atau individu akibat negatifnya persepsi publik. Ini bisa disebabkan oleh skandal, layanan buruk, atau masalah etika. Penurunan reputasi dapat berdampak pada kepercayaan pelanggan, hubungan dengan mitra bisnis, dan pada akhirnya kinerja keuangan. Baiklah, kesimpulan dari materi kelompok kami adalah ODERIS, yaitu kategori resiko yang tidak termaksud dalam jenis-jenis resiko umum. ODERIS seperti manajemen B3, kimia radioaktif, limbah infeksius, tuntutan hukum dan perubahan peraturan, dan resiko penurunan reputasi. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, keberlangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Baiklah, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.